Streaming short series RCTI Plus gratis. Warahmatullahi wabarakatuh. Umi ngomongin soal kabar bahagia Adiba. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mana sih Umi melihat anak Umi, akhirnya Umi cucu-cucu yang dia nanti gitu kan, akhirnya Adiba isi juga. Alhamdulillah. Kayak yang ini nggak sih ngidam-ngidam ibu hamil pada umumnya Adiba? Sayanya mah enggak ya. Orang saya yang hamil kan anaknya, masa saya ngidam. Oh, Adibanya. Ya mungkin wajar kali ya dia, apalagi kemarin waktu umroh, jadi dia agak banyak istirahat waktu umroh kemarin. Jadi pas kita ada kegiatan city tour, ada dia nggak ikut karena mungkin capek fisiknya karena dia sedang hamil gitu. Alhamdulillah gitu. Umi izin berapa bulan Adiba? Mungkin sekarang udah 5 lebih kali ya. Ada 5 bulan lebih. Excitement untuk menyambut cucu pertama berarti? Alhamdulillah. Udah mau jadi nenek. Udah tua berarti ya. Gitu. Apa persiapan ini? Mungkin bantu-bantu cari nama atau bantu apa, persiapan apa? Iya, bantu doa lah ya. Karena kan saya kan bukan ibu yang terus setiap hari nanya, kok belum hamil-hamil, kapan hamil? Enggak, karena semuanya kan Allah yang berkehendak ya. Ketika Allah akan kasih pasti dikasih gitu. Jadi biarkan mereka menikmati ya kan. Pas lagi dikasih ya alhamdulillah gitu. Jadi nggak mau ketika kita akan tanya-tanya terus itu kan akan jadi beban ya. Jadi biarkan saja gitu. Akhirnya dapat kabarnya ya, mau jadi nenek, senang pasti. Ini pertama kali dikasih tahu kapan? Pertama kali itu udah lama ya, karena kan udah 5 bulan ya. Jadi pertama kali itu dikasih tahu kita diajak makan. Kan di grup itu kan grup anak-anak sama ada Egi juga kan. Di grup itu hari ini pada kemana? Makan yuk gitu. Makan malam yuk kata Adiba gitu. Ya udah, pada bisa semua. Akhirnya kita makan malam. Udah, terus sebenarnya ada videonya tuh. Jadi dia Adiba ngevideoin taruh handphone di pojokan gitu kan mungkin. Cuma karena sayanya nggak ngeh ya. Dan saya pas buka cadar juga, jadi nggak ditampilin videonya. Terus tiba-tiba habis makan, bercanda-bercanda semuanya. Si Adiba ngasih amplop, tapi kan kasih duit. Kan biasanya kita suka dapat amplop ya, kalau lagi ceramah. Tiba-tiba ngasih, dan anak-anak kalau ngasih uang misalkan kayak dolar gitu biasanya kalau diamplopin kan. Pas dapat tipis, wah dolar nih gitu. Saya bercandain gitu kan. Wih, cair nih bercandain kan sama Abi sama Egi. Mereka belum pada tahu semua. Gitu. Terus pas dibuka apa nih? Pas dibuka kaget hasil USG. Wah, di situ langsung happy semuanya. Abi juga waktu itu yang nggak tahu langsung, hah, serius? Semuanya akhirnya happy. Akhirnya kita video call keluarga yang di Medan. Keluarga Medan juga belum tahu saat itu. Jadi kita video call. Mereka bingung, saya bilang mama, saya panggilnya mama kan besan saya, mama, lihat nih mak, apa itu Umi, kita mau jadi nenek mama, gitu, langsung happy semuanya, gitu, itu udah lama sih. Hasil USG kalau boleh tahu apa ini? Oh belum tahu, kita semuanya belum tahu, Adiba juga belum tahu, semua belum tahu, memang sengaja dirahasiakan. Nanti kalau ada waktunya gender reveal-nya baru. Nggak ada sih, paling saya bilang kan ketika anak usia 4 bulan itu Allah tiupkan ruh di dalam kandungan kita, di dalam rahim, ditiupkan ruh di usia 4 bulan. Di situ perbanyaklah doa supaya karena saat itu kan ditetapkan umurnya, kematiannya, rezekinya. Nah pas banget waktu usia 4 bulan udah lewat sih sebenarnya. Kita pas berada di depan Ka'bah, akhirnya kita doa-doa di sana, gitu. Kita doa-doa di sana pas, jadi kita syukurannya di sana. Syukuran 4 bulannya. Gitu. Ada pantangan nggak untuk yang dikasih ke Kak Adiba? Ya saya bilang suami istri bukan Adiba aja. Kalian udah jadi orang tua. Ini 4 bulan itu udah ditiupkan ruh. Nanti ketika sudah pendidikan itu dimulai sejak dalam kandungan.
Jadi mulai anak denger, nanti Adiba nih mamahnya bilang, nak mama mau sholat, yuk diajak ngobrol. Nak, mama mau baca Quran atau Egi. Pokoknya kalimat-kalimat yang bagus, kalian nggak boleh berantem apapun, mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak baik karena anak sudah mulai mendengar. Karena di situ mulai pendidikan pertama itu dari kandungan. Jadi ya udah nasihat-nasihat itulah. Gitu saya kasih doa-doa juga. Gitu. Umi izin waktu dikasih tahu terus sadar akan menjadi seorang nenek. Akhirnya nge-recall nggak? Aku waktu hamil kamu tuh begini. Oh iya. Oh itu pas lagi makan tuh sampai akhirnya ketawa-ketawa semua. Jadi gitu, akhirnya ngerasain ya Kak, dulu kakak tuh lahiran tuh, waktu lahir tuh anak pertama tuh susah banget keluarnya gitu-gitu deh, pokoknya gitu deh. Akhirnya terus kan kita tanya, ini maunya gimana nih, cewek dulu cowok dulu gitu kan. Terus pada bilang apa aja, anak pertama mah apa aja, mau cowok mau cewek yang penting sehat, kata Egi, kata ini kan. Terus ya udah akhirnya kita ceritain, dulu tuh Adiba tuh gini loh Gi, waktu masih kecilnya, aduh gitu. Tapi ternyata pinter kan gitu. Gitu deh, akhirnya ceritain masa kecilnya dia waktu lahirin. Gitu sih. Umi izin hampura. Kebayang nggak kalau ada anak? Oh iyalah. Kalau yang ngebayang itu pasti seneng lah, happy lah gitu. Dia Pasti. lebih excited kayak Pasti, karena kan pasti kita mikirnya saya pribadi gitu. Bisa sampai kakek-kakek, nenek-nenek bareng gitu kan, nikmatin cucu. Cuma kan ya Allah sudah berkehendak. ada rasa you're supposed to be here. Ya iyalah pastilah. Apalagi nanti pas saat dia melahirkan kan gitu. Pasti akan teringat itu gitu dan ya kita akan ajak nanti si Egi Junior ini akan ke Adiba Junior dan Egi Junior akan ke makam kakeknya biar kakeknya seneng. Ini loh cucunya gitu. Ini loh anak putri kecil kamu dulu yang bikin gemes, yang pernah bikin kesel, sekarang sudah punya sudah punya anak gitu. Kalau mungkin almarhum masih ada, pasti dia akan lebih bawel, lebih protektif. Secara Adiba kan daddy's apple eye banget. Iya, kalau Uje kan tuh seneng banget sama anak kecil, seneng banget gitu. Jadi pasti gitu. Apalagi misalkan punya mantu pemain bola, ya kan? Itu misalkan nanti anaknya cowok, udah kebayang banget lah. Diajak motoran lah, ini lah ya gitu, kebayang. Tapi ya itu sudah berlalu. Dia juga pasti melihat, dia juga pasti senang. Gitu. Saya tidak mau membebani anak saya dengan hal-hal yang akhirnya dia harus mengingat lagi dan mengganggu moodnya dia. Biarin aja, dia menikmati yang sekarang dengan kondisinya dia. Lagi happy-happynya mereka berdua. Sebentar lagi udah mau jadi nenek, gimana nih? Iya seneng lah pasti, seneng banget gitu. Sudah menyangka. Akhirnya memikirkan, ya Allah saya udah tua ternyata. Sebentar lagi saya dipanggil Jida. Panggilannya Jida. Saya apa aja. Mau cewek, mau cowok, yang penting sehat. Yang penting soleh, ibunya sehat. Mau dipanggilnya nenek, oma, Jida atau apa nih? Kalau Jida itu nenek yang udah tua banget ya, kayaknya. Saya kan nenek muda. Saya masih muda. Jadi panggilannya Nena kayaknya. Kalau Nena tuh bahasa Arab tuh ibu-ibu yang muda tapi udah punya cucu. Gitu. Gitu deh. Tapi Umi sendiri bakal ada kayak menyarankan nama nggak sih, Umi? Sedikitnya aku mau tambahin nama satu aja pasti. gitu. Kalau yang laki-laki saya bilang kasih nama depannya ada Muhammadnya. Karena kayak Abizar kan juga ada Muhammadnya, Bilal juga ada Muhammadnya, Uje juga selalu gitu, kasih gitu sebagai tanda bahwa oh kita nih sebagai umatnya yang bangga mempunyai pemimpin, mempunyai Nabi Muhammad. Kalau untuk perempuan ya pokoknya nama itu kan harus yang mengandung arti, mengandung doa ya gitu. Jadi ya saya serahin ke Adiba dan Egi. Paling saya ngasih, ini ada nama bagus nih, saya kirim-kirim di grup. Adik-adiknya juga gitu. Tapi kalau Abizar sendiri nih, dia excited apa sih bakal jadi om? Gitu ya, jadi bakalan jadi om. Wah, seneng banget sih dia. Bilang, berarti gue udah tua ya, gue dipanggil om. Waktu pas ngelihat, ternyata gue nanti udah tua, gue udah jadi dipanggil om nih katanya gitu.
Jadi om yang baik. Ompi katanya. Dulu ponakan-ponakannya Uje manggil Uje tuh Ompi. Om yang baik tuh Ompi. Nah, jadi nanti kayaknya Abi juga akan dipanggil Ompi. Om yang baik. Bayi. Udah, jadi saya ini yang gemes gitu. Jadi tiap kali ke mall ngelihat baju bayi, aku mau beli gitu. Sampai ada teman-teman saya, kadang kan teman-teman kadang kan suka belum tahu kan, karena kan saya, Adiba dan semuanya itu menyembunyikan ini, belum mau untuk dipublish. Saya tuh udah gemes ketika dengar kabar itu kan, pengen ya namanya ibu, pengen bercerita gitu ya. Tapi Adiba udah warning, kan dia memang nggak mau publish apapun dipublishkan gitu. Kayak waktu nikah kan tiba-tiba orang taunya udah mau nikah gitu. Nah, ini juga gitu, atau udah besar gitu ya. Jadi pas dia publish saya akhirnya publish juga. Jadi ketika pas beli baju, teman-teman saya nanya, "Buat siapa?" "Oh iya, buat kado." Dia saya gitu. Karena belum tahu, tapi sekarang udah tahu. Oh, berarti mungkin kemarin beli itu buat calon cucunya. Gitu. Tapi Umi segemes apa sih maksudnya, akan kepikiran nggak sih nanti hari-hari Umi ditemenin sama cucu? Iya, gitu? mungkin kayaknya saya bawa ceramah kayaknya. Ibunya lupa ya, dibiarin aja nih. Saya bawa ceramah kayaknya. Dia ngeliatin neneknya ceramah kayaknya ya, saking gemesnya. Jadi mungkin tiap hari bisa datang ke sana lagi. Gitu. Secara anak udah pada gede-gede ya, jadi udah sepi. Jadi akhirnya ada mainan baru nih gitu. Jadi kalau emak bapaknya mau pergi, udah pergi aja sana, sini nih bawa sini. Gitu. Tapi Umi lebih menyarankan untuk sesar atau nanti lahirannya normal? Bagaimana kehendaknya kan gitu ya. Kalau saya kan sudah semuanya udah saya rasain. Saya cerita bagaimana Adiba dulu di vakum waktu lahiran, bagaimana Abi dulu normal, bagaimana yang Aila itu merasakan lahiran Ila. Lahiran Ila itu lahiran yang disuntik di belakang, terus kita kayak baal gitu. Jadi kita ngelahirin tapi kita nggak ngerasain apa-apa, karena saat itu saya udah kelelahan, nggak buka-buka, nafas sudah mau habis, tapi nggak dibolehin sesar, jadi Ila. Tapi tetap ngeden tapi nggak ada rasanya. Udah pernah yang terakhir bila sesar, jadi udah ngerasain semuanya. Jadi udah dikasih tahu ke Adiba, kalau ini begini, kalau ini begini. Gitu. Tapi kalau masih bisa normal ya normal. Semua biarkan kehendak Allah menentukannya seperti apa. Yang penting sehat, lancar, itu aja. Mungkin doanya buat kedua Ibu dan anak. Ya, buat calon ayah, buat calon ibu, supaya calon ayahnya nih semangat kerjanya, pintu rezekinya semakin terbuka karena tanggung jawabnya bertambah gitu ya. Udah menjadi seorang ayah, jadi Adiba juga gitu. Menjadi seorang bukan istri lagi tapi seorang ibu. Egi dititipin 2 perempuan yang harus dijaga. Ya, kalian ibaratnya rumah, Egi jadi atapnya, jadi pelindung. Maka lindungi ketika nanti punya anak perempuan, lindungi 2 perempuanmu, yaitu istri dan anakmu. Terus Adiba menjadi seorang istri, jadi seorang ibu. Ibaratnya dia harus jadi pondasi rumah yang kuat. Ya, kalau atapnya udah bagus, pondasinya nggak kuat, bisa roboh. Maka jadilah seorang istri yang tangguh, seorang ibu yang kuat gitu. Untuk suami dan untuk ayah si Bim. Gitu, supaya rumahnya kokoh jadi baiti janati. Begitu teman-teman semuanya. Umi boleh Oke. ceritain.